Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isa. Saya dari kelas 2B, jurusan Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menggambar preparat serta menjelaskan sedikit morfologi, habitat, manfaat, dan lain-lainnya. Alat yang saya gunakan ada pulpen, pensil, dan penghapus serta kertas. Yuk langsung saja kita gambar. Gambar saya akan menuliskan klasifikasi pada preparat yang saya gambar ini. Menggambar, saya akan menyebutkan bagian-bagian pada tubuh preparat ini. Untuk udang ronggeng terdapat antena, mata, kaki, ekor, dan abdomen. Terus kalau rajungan itu ada dakti, terus abdomen, koka, merus, podus, sama lateral spine. Terus untuk kepiting bakau ada antena, mata, kaki renang, abdomen, sama kaki jalan, dan pincer. Untuk udang Van Namey ada mata, antena, karapech, rostrum, telson, ekor, sama pareopod. Selanjutnya ada udang windu. Udang windu itu ada antena, mata, cephalothorax, abdomen, ekor, dan kaki. Terus ada mimi. Di mimi itu ada bukgil, anus, telson, chelicera, labrum, dan east walking leg. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi dari preparat tersebut. Yang pertama itu ada udang ronggeng. Udang ronggeng merupakan salah satu spesies yang masuk ke dalam kelas Crustacea. Pemberian namanya lebih didasarkan karena bentuk morfologinya yang menyerupai udang dan bentuk capitnya seperti belalang sembah. Udang ronggeng memiliki panjang mencapai 30-35 cm.
Secara morfologi, udang ronggeng memiliki garis hitam pada bagian belakang antara antena dan oktalik somet. Antenula yang menghasilkan zat warna hitam berpusat pada bagian anterior. Celah antara thoracic somit serta garis tepi antara anterior dan posterior pada kerapas. Permukaan tubuhnya berwarna kekuningan. Telson yang memiliki 6 buah duri kecil, antena sepasang, abdomen terdiri dari 10 ruas. Udang ronggeng termasuk salah satu jenis udang predator. Selanjutnya itu ada rajungan. Rajungan memiliki bentuk tubuh yang ramping dengan capit yang lebih panjang dan memiliki warna yang menarik pada kerapasnya. Duri akhir pada kedua sisi kerapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan memiliki kerapas bulat pipih. Sebelah kiri kanan mata terdapat duri 9 buah. Rajungan memiliki 5 sepasang kaki yang terdiri atas 1 pasang kaki capit berfungsi sebagai pemegang dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Terus ada 3 pasang kaki jalan dan 1 pasang kaki renang. Selanjutnya itu ada udang Fanamei. Umumnya tubuh udang dapat dibagi menjadi 2, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan badan dada disebut cephalothorax yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas, tiap-tiap ruasnya segmen, mempunyai sepasang anggota badan kaki renang yang berruas-ruas. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas, 4 lembar, dan 1 telson yang berbentuk runcing. Bagian kepala dilindungi oleh cangkang kepala atau karapas. Bagian depan beruncing dan melengkung membentuk huruf S yang disebut cucuk kepala atau rostrum. Selanjutnya ada udang windu. Udang windu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian kepala. Bagian depan disebut sebagai bagian kepala yang sebenarnya terdiri dari bagian dada yang menyatu. Oleh karena itu dinamakan kepala dada atau cephalothorax. Pada bagian perut abdomen terdapat ekor di bagian belakangnya. Semua bagian badan terdiri dari ruas-ruas atau segmen. Kepala sampai dada terdiri dari 13 ruas, yaitu kepala terdiri dari 5 ruas dan dada terdiri dari 8 ruas. Sedangkan bagian perut terdiri dari 6 ruas. Tiap ruas badan memiliki sepasang anggota badan yang berruas-ruas pula. Itu menurut Suyanto. Seluruh tubuh tertutup oleh kerangka luar yang disebut eksoskeleton yang terbuat dari bahan kitin. Bagian cephalothorax tertutup oleh sebuah kelopak yang dinamakan kelopak kepala atau cangkang kepala. Selanjutnya itu ada mimi. Bentuk tubuh mimi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian depan, anterior prosoma yang mempunyai tapak kuda. Bagian ini mempunyai tepi yang licin menutupi ruas-ruas kepala dan ruas-ruas dada. Bagian kedua itu bagian tengah. Bagian ini menutupi 7 ruas perut, di mana tepinya terdapat duri-duri yang panjangnya bervariasi tergantung dari jenis kelamin hewan tersebut. Yang ketiga itu bagian paling belakang dengan bentuk menyerupai dun yang panjang dan runcing, disebut sebagai duri ekor. Selanjutnya itu ada kepiting bakau. Kepiting bakau memiliki 5 pasang kaki. Pasangan kaki kelima berbentuk pipi dan melebar pada ruas terakhir. Kerapas pipi atau cagak cembung berbentuk heksagonal atau agak seperti persegi. Bentuk ukuran bulatnya telur memanjang atau berbentuk kebulatan. Tapi anterolateral bergigi 5-9 buah, bergigi 2-6 buah, bersungut kecil, terletak melintang atau menyerong.
mempunyai 3 pasang kaki jalan. Kepiting bakau memiliki bentuk morfologi yang bergerigi. Kepiting bakau merupakan salah satu jenis dari krustasea dari famili Fortunidae yang memiliki nilai protein tinggi dan dapat dimakan. Pada umumnya, krustasea bernapas dengan insang, kecuali krustasea yang bertubuh sangat kecil bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Pada pernapasan krustasea, air masuk ke dalam ruang brankial di belakang karapaks dan di antara kaki. Selanjutnya, saluran di dalam tubuh insang membawa darah ke dan dari ruang di dalam lamela. Pertukaran udara pernapasan berlangsung melalui dinding tipis lamela. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. O2 masuk dari air ke pembuluh insang, sedangkan CO2 berdifusi dengan arah berlawanan. O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah krustasea disebut sistem peredaran darah terbuka, artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosiasin yang daya ikatnya terhadap O2 atau oksigen rendah. Selanjutnya sistem pencernaan. Makanan krustasea berupa bangkai hewan-hewan kecil dan tumbuhan. Alat pencernaan berupa mulut terletak pada anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus terletak di bagian posterior. Hewan ini memiliki kelenjar pencernaan atau hati yang terletak di kepala sampai dada, di kedua sisi abdomen. Sisa pencernaan selain dibuang melalui anus juga dibuang melalui alat ekresi disebut kelenjar hijau yang terletak di dalam kepala. Pada alat reproduksi, pada umumnya terpisah kecuali pada beberapa krustasea rendah. Alat kelamin betina terdapat pada pasangan kaki ketiga, sedangkan alat kelamin jantan terdapat pada pasangan kaki kelima. Pembuahan terjadi secara eksternal di luar tubuh. Selanjutnya ada manfaat pada kelas krustasea ini sebagai sumber bahan makanan yang berprotein tinggi. Dalam ekologi dapat menjadi sumber makanan ikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.